Nah sekarang apa yang on the way, yang dalam perjalanan? Ini terjadinya di fase keempat. Yang dalam perjalanan sekarang, yang sedang dalam keadaan akan terus terjadi dan makin membesar, adalah apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tangan mencincang, bahu memikul. Karena sebab terjadilah akibat. Ini adalah sunnatullah. Akibat benteng perlindungan bumi ini adalah Islam dan syariat Islam. Dan satu terakhir, benteng terakhir jalannya syariat Islam adalah Arab Saudi yang memimpin Mekah dan Madinah. Sudah amblas, sudah jebol. Maka wahai kaum muslimin, berbagai bencana alam sudah dimulai. Satu, bencana alam yang terbesar, menyebarnya terlebih dahulu zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyati fi akhir zaman. Bermunculannya berbagai macam penyakit-penyakit menular yang sangat keras dan membandel, menular dengan sangat cepat dan mematikan. Ala mustawa alami, dalam standar global, ya, bukan untuk satu negara saja, tapi mendunia. Inilah dia zamannya. Di zaman kita ini, wahai hamba-hamba Allah, siapa yang menyangka sudah lebih 110 negara yang terinfeksi, sehingga sekarang bukan lagi epidemi, tapi WHO resmi menyebutkan pandemi, ya, yaitu menyebar dengan sangat cepat, penyakit dan wabah menular yang mematikan ke seluruh dunia. Ini sudah pandemi, bukan lagi epidemi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini zamannya. Dan sebelumnya saya sampaikan pada umat hadis Nabi dari Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ad-Dailami, dari Al-Hakim. Rasulullah SAW berkata, di akhir zaman akan datang tahun di mana umatku terhalang nanti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Saya pikir itu karena perang di internal kerajaan Arab Saudi. Saya sampaikan dulu begitu. Ternyata kita menyaksikan strategisnya rencana Allah jauh lebih sempurna dari apa yang bisa kita bayangkan. Hanya dengan isu COVID-19, Arab Saudi akhirnya menutup seluruh pintu-pintu masuk. Dan bukan hanya pintu masuk yang ditutup, yang sudah di luar, yang sudah di dalam disuruh keluar cepat. Mukimin yang ada di dalam pengen keluar, bila keluar dah nggak boleh masuk. Yang di dalam tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Larangan ini masih terus berlangsung, dan sementara COVID-19 semakin ganas, belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Menurut WHO, obat COVID-19 vaksinnya paling cepat bisa ditemukan 18 bulan sejak dia muncul. Munculnya adalah 23 Desember, nanti 18 bulan baru muncul. Sekarang saja ini sudah merenggut nyawa ribuan jumlahnya kaum muslimin yang kami muliakan. Wahai ibadah Allah yang kami muliakan, Arab Saudi sudah menutup diri. Masjidil Haram sudah tidak lagi didatangi untuk umroh. Apa yang akan terjadi berikutnya dengan bumi kita? Disinilah puncak kengerian itu. Wahai bapak, ibu yang kami muliakan, orang kalau sudah tidak umroh ke sana, bahaya bagi bumi ini. Orang kalau sudah tidak tawaf di sekitar Ka'bah, bumi ini terancam. Sebab apa? Kestabilan bumi ini adanya di pusat rotasi bumi, ya, pusat rotasi bumi menuju langit yang membuat bumi ini seimbang adalah Masjidil Haram. Dari situ langsung tembus ke Sidratul Muntaha, ibarat tali, ya, sini gantungannya. Dan ini akan terus berputar selama orang masih tawaf di dalamnya. Coba bayangkan ketika gasing berputar, ketika putarannya kencang karena banyak orang-orang tawaf, maka gasing itu akan stabil, betul tidak? Tapi bagaimana ketika gasing tadi sudah melemah karena sudah tidak lagi yang memusingnya, yang memutarnya, maka dia akan melemah. Semakin melemah putaran gasing, apa yang terjadi pada gasing? Gasing akan labil, dia akan goncang. Makin dekat dia berhenti, makin goncang. Disitulah tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Tahun-tahun gempa, dan puncak gempa itu nanti, kalau di dunia ada di mana-mana gempa, tapi yang mustahil terjadi gempa selama ini adalah Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah sudah gempa, maka itulah dia tahun-tahun puncak bencana di muka bumi ini.
tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang di bumi yang didoakan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sudah terjadi gempa-gempa dahsyat, maka itu pertanda apapun negara di muka bumi akan terjadi bencana-bencana yang mengerikan. Dan yang mampu menstabilkan semua kejahatan dan dosa yang dibuat di muka bumi ini, aura dan hawa dosa yang berbentuk kegelapan yang bisa menimbulkan bencana-bencana di mana-mana, yang mengimbanginya selama inilah amalan orang-orang soleh yang berkunjung ke Masjidil Haram, saudara, yang berkunjung ke Masjidil Haram. Mereka beribadah ke sana, nilai ibadah solat saja di situ 100.000 kali lipat satu kali solat, nilainya sama dengan 100.000 kali lipat solat di masjid-masjid yang lain. Inilah yang mampu mengimbangi dosa yang dibuat di muka bumi. Sekarang penyeimbang itu sudah dilarang untuk masuk. Paham yang saya maksud ini? Yang mampu mensterilkan dan mengimbangi dosa yang dibuat manusia di muka bumi adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sekarang tempat itu sudah tidak boleh dikunjungi untuk umrah, entahlah haji besok. Ini sudah ada saya dengar isu ya dari dalam kerajaan, kemungkinan Ramadan pun akan dilarang. Iktikaf pun sepertinya akan dilarang. Bila ini benar, maka sempurna merinding kita, Pak. Puncaknya adalah kita lihat haji. Kalau musim haji besok ternyata ini belum selesai, masih terus berlangsung, maka hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.